Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan pruning pembuahan tabula pot anggur varian akademik yang kita rambatkan ke dalam sistem trellis. Dan ini tabula pot kita tanam di dalam pot ukuran 10 liter. Saya akan bahas dulu dengan kita mulai dari media tanamnya. Ini media tanamnya tanah dan kompos serta sedikit seka mentah atau dominan tanah. Yang terpenting lubang di dasar pot ini sebelum kita isi media kita dasari dulu dengan pecahan bata atau benda lainnya, tujuannya supaya poros dan lubangnya pastikan tidak tersumbat sehingga air yang kita siramkan mudah keluar atau poros. Varian akademik dengan rootstock Red Master. Usianya di atas 3 bulan untuk pohon ini. Dan di tahap pembentukan tersier kita belum mendapatkan cabang tersier dengan ukuran seragam seperti ini. Dan kita kombinasikan dengan cabang tersier yang terbuat dari tunas bat ini juga, dan yang di sebelah sana dari tunas air. Di tempat terbuka ya, tanpa greenhouse. Ini lebih untuk sebagai contoh bagi teman-teman yang masih belajar menanam anggur tanpa greenhouse, di luar greenhouse. Sebenarnya di kebun kami ini sudah mayoritas kita pasang GH secara hampir keseluruhan. Ini kita GH. Tetapi saya menanam di tempat terbuka ini untuk bersama-sama dengan kawan-kawan yang menanam anggur skala hobi dan tidak menggunakan atap UV. Jadi paling tidak video ini nantinya dapat menginspirasi bagi kawan-kawan bahwa menanam anggur di tempat terbuka itu bisa. Yang terpenting kita rajin dalam pengaplikasian fungisida dan insektisida, karena tanaman ini musuh utamanya adalah jamur. Jadi untuk menghindarkan serangan hama dan jamur, ketika kita menanam di luar GH, kita mengaplikasikan fungisida dan insektisida dengan interval seminggu sekali. Oke. Jadi sebelum kita pangkas, kita telah spray pupuk generatif. Untuk dosis dan caranya sudah saya bahas di video saya sebelumnya untuk aplikasi pupuk generatif secara spray. Kali ini saya nggak bahas tentang itu karena kita akan melakukan pruning pembuahan. Sebagai pertanda bahwa tanaman anggur ini telah menyerap pupuk generatif dengan baik adalah terhentinya pucuk-pucuk ini. Nih. Jadi pucuknya mulai melambat, bahkan mulai kering. Ini sebagai pertanda bahwa tanaman anggur ini telah menyerap pupuk generatif dan memasuki fase pembuahan atau di fase generatif. Batnya telah menyembul. Nih. Tunas batnya telah menyembul seperti ini, gemuk dan bulat. Ini yang kita kenal sebagai bat potensial. Jadi ketika kita pangkas, besar kemungkinan menghasilkan klaster bunga. Seperti itu cabangnya. Sebelum kita pruning, kita akan menambahkan pupuk. Jadi ini pupuk NPK Ponska Plus dengan kandungan N-nya 15, P-nya 10, K-nya 12. Apakah kawan-kawan harus menggunakan NPK Ponska Plus ini seperti yang saya lakukan? Tidak. Jadi boleh menggunakan NPK Grower maupun NPK seimbang. Tetapi ini saya memberikan NPK Ponska Plus ini dengan kandungan N-nya lebih tinggi dibanding P dan K-nya. Kenapa demikian? Karena di fase ini setelah pruning, agar tanaman ini lebih bertenaga untuk mendorong mata tunas seprut atau pecah, kita membutuhkan unsur hara N. Seperti ini caranya, karena ini di dalam pot 10 liter. Kita tidak mungkin menggali sekitar perakaran ini, karena akar berada di sana nanti putus. Jadi kita lubangi seperti ini, keliling. Ini dengan menggunakan benda apa saja, yang penting bisa untuk melubangi seperti ini. Ini ya.
Lalu kita masukkan pupuknya seperti ini ke dalam lubang-lubang yang telah kita siapkan ini. Ini aman kalau ini. Oke, kurang lebih 2 sendok makan kita bagi ke lubang-lubang ini, lalu kita tutup kembali seperti ini. Setelah kita masukkan, kita tutup seperti ini. Dan kita telah siapkan POC. Ini 3 liter. Potnya 5 liter. Kita siram dengan POC. NPK-nya tadi hanya kita tabur, kita benamkan ke dalam lubang-lubang itu supaya nantinya slow release atau lepas lambat. Ini POC yang kita buat dari POC buah-buahan. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat air segera menetes, artinya media ini poros. Jadi air tidak terjebak di dalam pot yang dapat menyebabkan busuk akar. Kita mulai pemangkasannya. Kita akan memilih bat potensial yang paling dekat dengan cabang sekunder ini, supaya pemangkasannya tidak terlalu tinggi. Ini dari sini, seperti ini, kelihatan. Kita urut dari bawah. Bat ke-1 jelas, tidak potensial. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Belum potensial. Ke-8, sudah mulai gemuk. Ke-9, ini ke-10. 11, 12, 13. Karena interlotnya terlalu pendek nih. Jadi jarak antar ruas tidak terlalu panjang. Jadi kalau kita menghitung bat, maka jumlah batnya akan banyak. Tetapi kalau kita memaksakan pangkas pendek dengan bat seperti ini, besar kemungkinan jong. Kita lihat nih. Ini 1 jengkal lebih 4 jari. Kita pilih bat potensial terdekat. Di sini. Ini potensial 12, tapi terlalu tinggi atau terlalu panjang 11. Kita akan pilih bat 9. Di sini. Oke. Ini kita pangkas di bat 9. Nih, seperti ini. Ini daun kita biarkan dulu sampai ini seprut, baru daun kita buang untuk membantu proses fotosintesis, karena ini di tempat terbuka tanpa greenhouse. Jadi dengan adanya daun ini, proses fotosintesis masih berjalan dan akar masih menyerap nutrisi supaya diolah dulu. Nanti setelah seprut baru 2 daun teratas ini kita buang. Karena ini di musim hujan, sekaligus untuk menghindari tanaman ini dari kematian setelah kita pruning. Lanjut ke sebelah sini. Ini pun sama. Kita ambil di bat 89. Biar nggak terlalu tinggi pemangkasannya. Ini ya. Daun juga kita biarkan. Ini pun sama, kita ambil di bat 89. Oke. Itu seperti itu yang kita pangkas. Lalu ini tersier ini belum seragam atau terlalu, kita pecahkan 1 mata tunas, kita pecahkan nih seperti ini dengan kita kerat depannya. Nanti jika ini tumbuh, ini kita buang. Jika batnya tidak pecah, tunas air ini yang 1 mata tunas kita jadikan cabang pembuahan berikutnya. Kali ini tidak kita buahkan, belum memenuhi syarat, terlalu kecil. Kita kerat depannya. Oke. Ini sama, kita ambil 89.
yang sudah kita pangkas seperti ini. Ini yang terlalu kecil, kita sisakan satu mata tunas, batnya kita kerat supaya kita berharap batnya yang pecah untuk menjadi cabang tersier baru. Jika tidak pecah, yang tumbuh tunas airnya nggak ada masalah, kita mendapatkan cabang tersier baru untuk pembuahan berikutnya. Ini sudah di 89, terlalu kecil, sisakan satu mata tunas. Oke. Ini kita memilih di 9 seperti itu. Dan ini setelah kita lakukan pemangkasan seperti ini. Setelah kita pruning, penampakannya seperti itu. Kita membuat 1, 2, 3, 4, 5 cabang tersier, karena yang lain kita pangkas, sisakan satu mata tunas untuk pembuahan berikutnya yang 3, karena masih terlalu kecil. Oke, setelah ini kita akan spray dengan fungi dan insek, terutama untuk mencegah telur kutu kebul yang kemungkinan ada di mata tunas ini, dan nanti ketika tumbuh seringnya dan membuat tunas baru ini merungkel atau keriting. Jadi kita setelah ini kita spray fungi dan insek. Setelah itu penyiraman kita lakukan 2 hari sekali untuk menjaga kelembapan saja. Varian akademik kita tanam di dalam pot 10 liter. Saya akan update nanti setelah seprot, baik berhasil maupun gagal. Nanti saya akan update supaya kawan-kawan bisa mengetahui bahwa hasil pemangkasan ini menghasilkan klaster bunga atau gagal. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.